Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Budiana yang akan mengajarkan mata pelajaran ilmu gizi untuk kelas 10 kuliner 1 dan juga 10 kuliner 2. Nah, adapun mata pelajaran yang akan kita bahas untuk di pertemuan pertama ini tentang zat gizi sebagai sumber pembangun. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan inti, Ibu mau mengajak dulu nih kalian untuk berpikir dan membandingkan manusia yang makan di zaman dulu dan zaman sekarang. Tentu kalian sudah pasti bisa membandingkan kan apa perbedaannya. Oke, Ibu bercerita dulu ya sedikit. Jadi dulu itu manusia makan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja, atau bisa dikatakan ya kalau lapar makan, kenyang, sudah selesai urusannya. Beda halnya dengan sekarang ini. Manusia makan sudah mementingkan banyak aspek. Seperti contohnya gaya hidup, gak mau ketinggalan sama orang lain, ada kafe baru pengen didatengin, dan lain sebagainya. Apakah itu salah? Pertanyaannya, apakah yang barusan itu salah? Tidak, semua itu tidak salah, asal gizi yang kalian makan atau yang kalian masukkan makanan ke dalam tubuh kalian itu mengandung gizi yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, selanjutnya mari kita perhatikan gambar yang ada di slide berikut ini. Bisa kita lihat sama-sama bahwa itu ada gambar bayi, balita, sampai orang dewasa yang telah lulus wisuda. Kalau ibu bertanya, apa perbedaannya? Pasti kalian sudah dapat bisa menjawab dengan yakin bahwa perbedaannya adalah dari ukuran tubuh, yang satu kecil, yang satu besar, dan juga kemampuan untuk berusaha seperti berdiri. Kalau balita, kalau anak kecil kan masih belum bisa untuk berdiri tegak. Nah, sedangkan untuk orang remaja maupun dewasa sudah mampu berdiri tegak. Lalu, apa sih penyebabnya? Jadi gini, untuk dapat tumbuh besar dan dewasa, kita memerlukan sel tubuh sehingga bertambah ukurannya. Nah, zat tersebut, zat yang mempengaruhi pertumbuhan itu dinamakan zat pembangun. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, apa sih yang dimaksud dengan zat pembangun itu? Kemudian, apa saja sih yang termasuk ke dalam zat pembangun itu? Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi di slide-slide berikutnya. Sebelumnya, apakah kalian pernah melihat gambar piramida yang di dalamnya ada makanan-makanan seperti ini? Jika belum, Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi, piramida ini adalah pembagian zat gizi berdasarkan fungsinya. Yang pertama atau yang paling bawah adalah zat gizi sebagai sumber tenaga. Yang kedua, yang warna hijau adalah zat gizi sebagai sumber pengatur. Sedangkan yang ibu lingkari ini yang akan kita bahas adalah zat gizi sebagai zat pembangun atau sumber pembangun. Lalu pertanyaannya, zat gizi apa sih Bu yang sebenarnya disebut sebagai sumber pembangun itu? Jawabannya adalah protein. Berdasarkan sumbernya, protein itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah protein hewani dan yang kedua adalah protein nabati. Kalian udah pasti pada pinter kan ngebedain yang mana yang protein hewani, yang mana yang protein nabati. Kalau protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, sedangkan nabati berasal dari tumbuhan. Contohnya, kalau hewani itu seperti daging sapi, udang, dan lain sebagainya. Sedangkan protein nabati seperti tahu, tempe, dan lain sebagainya. Sekarang kita berbicara tentang fungsi dari protein. Ada 4 poin. Yang pertama pertumbuhan, yang kedua pemeliharaan, yang ketiga sumber panas dan energi, dan yang keempat atau yang terakhir adalah pembentuk antibodi. Bahas satu-satu dulu ya dari poin pertama, yaitu pertumbuhan. Maksudnya, protein itu membangun sel-sel jaringan tubuh manusia. Pertambahan berat badan atau pertambahan tinggi badan pada manusia, terutama pada bayi, sangat memerlukan asupan protein dalam jumlah yang cukup. Nah, protein itu dibutuhkan untuk pembentukan otot dan perkembangan jaringan tubuh. Kemudian, poin yang kedua adalah pemeliharaan.
Maksudnya, supaya jumlah sel tubuh tidak berkurang, maka setiap sel yang rusak harus diganti dengan yang baru. Nah, zat yang diperlukan untuk mengganti sel-sel itu yang diperlukan adalah protein. Lanjut ke fungsi yang ketiga, yaitu sebagai energi atau sumber panas. Jadi selain karbohidrat dan lemak, protein juga berfungsi sebagai sumber energi potensial. Jika energi dari karbohidrat dan lemak tidak mencukupi, maka tubuh akan mengambilnya dari protein. Dan poin yang terakhir adalah kita lanjut ke fungsi protein. Kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah pertumbuhan, yang kedua adalah pemeliharaan, yang ketiga sumber panas dan energi, dan yang keempat atau yang terakhir adalah pembentuk antibodi. Kita bahas satu-satu ya dari poin yang pertama, yaitu pertumbuhan. Jadi maksudnya protein itu berfungsi membangun sel-sel jaringan pada tubuh manusia, seperti pertambahan berat badan atau pertambahan tinggi badan. Pada manusia, terutama pada bayi, sangat memerlukan sekali asupan protein dalam jumlah yang cukup. Protein ini dibutuhkan untuk pembentukan otot dan perkembangan jaringan tubuh. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu pemeliharaan. Maksudnya, kan sel-sel tubuh manusia itu tidak bersifat permanen. Nah, supaya jumlah sel tubuh tidak berkurang, maka setiap sel yang rusak harus diganti dengan yang baru. Lalu, apa sih yang menggantikannya itu? Tentu saja protein. Untuk mengganti sel-sel yang rusak diperlukan protein dalam jumlah yang cukup. Lalu, fungsi yang ketiga adalah sebagai sumber panas dan energi. Maksudnya, protein berfungsi sebagai sumber energi yang potensial. Jadi, jika energi dari karbohidrat dan lemak tidak mencukupi, maka tubuh mengambilnya dari protein. Dan poin yang terakhir atau fungsi yang terakhir dari poin yang terakhir adalah sebagai pembentuk plasma dan antibodi. Jadi, selain 3 poin yang tadi telah Ibu jelaskan, ada fungsi yang keempat, yaitu sebagai pembentuk antibodi. Maksudnya, protein itu bisa membentuk antibodi atau kekebalan tubuh kita. Selain antibodi, protein juga bisa berfungsi sebagai pembentuk enzim. Yang tidak kalah penting yaitu sifat protein. Protein itu punya 3 sifat. Yang pertama denaturasi, kedua koagulasi, dan yang ketiga adalah browning. Kita bahas satu-satu dimulai dari yang pertama, denaturasi. Maksudnya, denaturasi adalah perubahan konfigurasi susunan molekul protein karena suhu panas. Di garis bawahi adalah suhu panas. Contohnya jika kita punya putih telur yang semula warnanya transparan atau bening, lama-kelamaan jika di suhu panas akan membentuk massa padat yang saling berhubungan hingga warnanya tidak bening lagi, yaitu berubah menjadi putih. Poin yang kedua atau sifat yang kedua yaitu koagulasi. Maksudnya penggumpalan partikel koloid akibat penambahan senyawa kimia. Bedanya dengan denaturasi, kalau denaturasi yang digaris bawahi adalah suhu panas, penambahan suhu panas. Kalau koagulasi, penambahan senyawa kimia. Yang contohnya adalah seperti pendinginan agar-agar. Dan sifat yang ketiga adalah browning. Ini sangat mudah sekali dilihat contohnya. Seperti sayur atau buah yang didiamkan lama, maka lama-kelamaan akan berubah warna dan busuk. Poin yang paling penting jika kita mengolah bahan yang termasuk kategori protein yang harus sangat diperhatikan adalah suhu panas. Tiap jenis protein yang berbeda, maka panas yang dibutuhkan juga berbeda. Suhu tinggi yang menyebabkan kandungan dari proteinnya itu berkurang. Misalnya, Ibu kasih 2 contoh. Yang pertama adalah udang, yang kedua adalah telur. Nih, udang ini kita tahu bahwa udang itu kaya akan protein, tapi harus dimasaknya dalam suhu api yang rendah, yaitu sekitar 55 derajat Celcius. Sedangkan telur cukup di 50 derajat Celcius. Jika memasak protein lebih dari 70 atau sampai 80 derajat Celcius, maka protein yang ada di dalam makanan mengalami perubahan bentuk dan juga kandungan proteinnya berkurang. Selesai. Apabila ada yang mau ditanyakan,
boleh melalui Google Classroom. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.